Perkenalkan, saya Dedi Kromahadi dan dua rekan saya, Riko Putra Youlia dan Muhammad Ardi Bustomi. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu analisis penerapan Laplacian Spatial Filter pada deteksi kewaspadaan pengemudi menggunakan algoritma klasifikasi linier. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas bagaimana sinyal otak manusia dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kelelahan dan pengaruh penerapan Laplacian filter pada performa klasifikasi. Semoga presentasi ini bermanfaat dan membuka wawasan baru bagi kita semua. Isi dari presentasi kami meliputi pendahuluan, tujuan penelitian, eksperimen, metode, hasil dan penjelasan keterkaitan penelitian dengan mata kuliah teknik mesin. Pemeliharaan tingkat kewaspadaan yang tinggi oleh pengemudi terhadap keselamatan merupakan persyaratan penting untuk memastikan pengoperasian kendaraan otomatis yang aman. Deteksi tingkat kewaspadaan dengan analisis sinyal fisiologis saat ini merupakan pendekatan yang paling dapat diandalkan dan tepat. Penggunaan pemodelan yang kompleks, pencapaian akurasi dan waktu pembelajaran secara praktis sulit dicapai. Mengingat penerapan Laplacian Spatial Filter yang dapat meningkatkan akurasi klasifikasi elektroensefalogram di penelitian sebelumnya, kami berpendapat bahwa perlunya melakukan studi deteksi kewaspadaan mengemudi menggunakan Laplacian Spatial Filter dan model klasifikasi linier. Dalam penelitian ini kami juga menerapkan seleksi fitur menggunakan Kruskal-Wallis dan redundansi minimum, relevansi maksimum yang bertujuan untuk mengoptimalkan keakuratan dan waktu pembelajaran. Tujuan penelitian kami adalah menganalisis pengaruh Laplacian Spatial Filter pada pola dan hasil klasifikasi elektroensefalogram pengemudi sesuai tingkat kewaspadaannya. Menerapkan dan mengoptimalkan fitur sinyal energi pita delta sampai gamma pada 4 jenis algoritma klasifikasi linier berdasarkan tingkat kewaspadaan pengemudi. Untuk mengevaluasi performa model klasifikasi terhadap penerapan Laplacian Spatial Filter, kami melakukan eksperimen mendetail pada kumpulan data publik. Kumpulan elektroensefalogram dataset publik ini disediakan oleh peneliti Zheng dan Lu. Dataset tersebut mengumpulkan data elektroensefalogram, elektrookulogram dan pergerakan mata dari 23 subjek melalui sistem simulasi mengemudi. Pemandangan jalan raya diproyeksikan ke layar di depan kendaraan yang sudah dimodifikasi seperti sebenarnya. Jalur uji coba yang lurus dan monoton membuat subjek kelelahan dan mengantuk. Alat pengukur elektroensefalogram memperoleh sinyal dengan tingkat pengambilan sampel 1000 Hz. Tutup elektroensefalogram memiliki 64 kanal elektroda dan diposisikan menggunakan standar internasional 1020. Elektroensefalogram difungsikan hanya merekam 11 kanal posterior dan 6 kanal temporal. Sementara itu, kamera inframerah dipasang untuk merekam tatapan mata dan beberapa gerakan mata. Perclos indeks digunakan untuk pelabelan kondisi pengemudi. Kami memutuskan untuk hanya menggunakan sampel hasil eksperimen pada malam hari, sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 8 subjek. Untuk setiap total subjek yang dipilih terdiri dari 2.393 segmen waspada, 3.454 segmen kelelahan dan 1.100 segmen kondisi mengantuk. Untuk ke-6 subjek, total kumpulan sampel terdiri dari 1.233 segmen. Data elektroensefalogram mentah diproses dengan filter bandpass antara 1 dan 75 Hz yang bertujuan untuk membuang sinyal yang bukan dari otak. Filter notch diaplikasikan untuk membuang sinyal bersumber dari arus listrik dengan frekuensi 50 Hz. Selanjutnya menghitung rata-rata sinyal di semua elektroda elektroensefalogram dan menguranginya dari sinyal elektroensefalogram di setiap elektroda untuk setiap titik waktu. Kemudian melakukan koreksi dasar sinyal untuk mengurangi dampak penyimpangan sinyal elektroensefalogram yang terlalu jauh. Koreksi dasar sinyal elektroensefalogram dilakukan dengan mengurangkan rata-rata periode garis dasar dari setiap titik waktu garis dasar dan interval pasca stimulus. Sinyal elektroensefalogram setelah melalui tahapan pertama penyaringan yang menghilangkan external noise, akan tetapi artifak yang bersumber dari subjek seperti kedipan mata, detak jantung, gerak otot, dan internal artifak lainnya masih belum tersaring. Penerapan penyaringan artifak diperlukan untuk membersihkan sinyal elektroensefalogram. Independent Component Analysis digunakan untuk menguraikan komponen-komponen sinyal elektroensefalogram. Pada penelitian ini kami menggunakan algoritma FAST-ICA.
Komponen-komponen yang bukan bersumber dari otak akan diseleksi menggunakan algoritma Independent Component Label. Setelah sinyal elektroensefalogram bersih dari noise dan artifak, pemotongan sinyal menjadi segmen dengan panjang 8 detik dilakukan. Laplacian spatial filter diterapkan pada setiap sampel elektroensefalogram yang diperoleh dari tahapan prapemrosesan. Untuk setiap segmen elektroensefalogram, kami mengekstraksi fitur berupa sinyal energi dari 5 pita frekuensi. Semua fitur memanfaatkan penyaringan impulse response terbatas dengan segmen sinyal 8 detik yang tidak tumpang tindih. Sinyal energi diperoleh dari hasil penjumlahan setiap pita frekuensi yang dikuadratkan dan dibagi dengan total penjumlahan semua pita frekuensi. Karena jumlah sampel antara kelas tidak sama maka dilakukan penggandaan sampel dengan algoritma synthetic minority oversampling technique. Kruskal-Wallis dan relevansi maksimum. Redundansi minimum diaplikasikan untuk memilih subkumpulan fitur yang relevan sekaligus menjaga ruang fitur asli tetap utuh. Kami melakukan eksperimen menggunakan 4 jenis model klasifikasi linear dengan fitur sinyal energi dari kumpulan pita frekuensi yang berbeda sebagai masukan. Untuk menilai kinerja pengklasifikasi yang diusulkan, kami membuat data pelatihan dan pengujian menggunakan metode validasi silang 5 folds. Studi ini mengevaluasi kinerja model yang diusulkan pada kumpulan data pengujian menggunakan 5 parameter yaitu akurasi, presisi, sensitivity, specificity, dan F1 score. Indeks kelelahan beberapa subjek didistribusikan secara terpusat tanpa outlier, namun terdapat juga sejumlah besar data yang tidak seimbang. Kelas dengan sampel terbanyak menunjukkan kondisi berlabel kelelahan. Hanya data subjek 16, indeks kelelahan terpusat pada kondisi mengantuk dan subjek 20 terpusat pada kondisi waspada. Kumpulan data pada subjek 5, subjek 14, subjek 15, dan subjek 16 menunjukkan distribusi sampel yang lebih merata, sehingga mendorong kami untuk memilih sampel tersebut untuk analisis lebih lanjut. Dari grafik ini kita dapat mempelajari distribusi spasial dan dinamika temporal aktivitas saraf di otak manusia ketika dalam keadaan waspada, lelah dan mengantuk, sehingga mampu memberikan wawasan tentang organisasi fungsional otak dan perannya dalam proses kognitif, persepsi sensorik, kontrol motorik, dan gangguan klinis bagi pengemudi. Pada grafik terlihat perbedaan pola yang signifikan pada setiap subjek dan kelas. Adanya peningkatan aktivitas pada area otak temporal bagian kiri pada subjek 5 dan subjek 14 seiring bertambahnya tingkat mengantuk. Pola peningkatan yang berbeda ditunjukkan oleh subjek 15 dan subjek 16. Setiap subjek dan kelas menunjukkan pola yang berbeda sehingga sulit untuk diambil kesimpulan secara umum. Visualisasi Laplacian spatial filter lebih akurat karena energi dari setiap elektroda tidak menyebar terlalu luas sehingga sesuai dengan lokasi elektrodanya. Misalnya pada gambar A subjek 15 pada kelas berlabel mengantuk terlihat energi banyak terdapat pada area frontal di mana tidak ada elektroda di bagian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa Laplacian spatial filter lebih sesuai untuk melihat sumber energi yang muncul pada topografi. Berikut adalah hasil klasifikasi intrasubjek. Klasifikasi intrasubjek berfokus pada analisis data dari masing-masing subjek secara terpisah, bukan menggabungkan data dari beberapa subjek. Hasil komparasi menunjukkan Laplacian spatial filter tidak meningkatkan performa pada klasifikasi dengan model linear diskriminan analisis dan support vektor mesin. Namun pada model klasifikasi naive Bayes dan logistik regression, Laplacian spatial filter mampu meningkatkan nilai akurasi rata-rata. Meskipun demikian menerapkan Laplacian spatial filter meningkatkan nilai standar deviasi sehingga deteksi tidak presisi dan beberapa hasil klasifikasi mengalami penurunan yang signifikan. Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa Laplacian spatial filter tidak direkomendasikan untuk diterapkan pada klasifikasi elektroensefalogram berbasis deteksi kewaspadaan. Berdasarkan hasil komparasi, jelas bagi kami untuk memilih model support vektor mesin untuk proses klasifikasi di tahap selanjutnya. Kami membuat 8 grup dengan jumlah fitur sebesar 85. Menyeleksi berdasarkan hasil komputasi algoritma Kruskal-Wallis dan relevansi maksimum redundansi minimum,
mulai dari jumlah paling sedikit yaitu 12-85, dengan interval 15% dan 10% setiap tingkatannya. Dari grafik dapat kita simpulkan bahwa dengan mengurangi fitur yang tidak relevan berdasarkan Kruskal-Wallis dan relevansi maksimum redundansi minimum, menurunkan akurasi cukup signifikan. Adanya peningkatan pada nilai akurasi minimal ketika jumlah fitur ditambah. Fitur dengan jumlah 68 sudah cukup mendekati nilai akurasi maksimal. Namun dengan jumlah fitur yang berjumlah 76 memiliki akurasi sedikit lebih tinggi dan tidak terlalu berpengaruh pada kerja komputer. Oleh karena itu, kami menggunakan 76 fitur untuk proses klasifikasi lintas subjek. Pada grafik terlihat kelas dengan label mengantuk memiliki nilai area di bawah kurva paling besar yaitu 94,85%, menandakan bahwa model support vektor mesin paling kuat dalam mengklasifikasi data dengan label mengantuk daripada label waspada dan lelah. Nilai rata-rata area di bawah kurva untuk support vektor mesin dalam mengklasifikasi elektroensefalogram berdasarkan kelelahan pengemudi sebesar 87,45%. Dari perhitungan Confusion Matrix menunjukkan model klasifikasi support vektor mesin memiliki akurasi rata-rata paling tinggi, sebesar 70,15%. Hasil menggunakan Laplacian spatial filter, energi yang muncul lebih sesuai dengan lokasi elektrodanya. Laplacian spatial filter meningkatkan variabilitas sehingga hasil klasifikasi menurun secara signifikan pada model klasifikasi support vektor mesin dan linear diskriminan analisis. Hasil klasifikasi menunjukkan model support vektor mesin memiliki akurasi yang paling baik ketika diterapkan pada skema klasifikasi intrasubjek dan lintas subjek. Nilai akurasi pada intrasubjek sebesar 84,27% dan lintas subjek sebesar 70,15%. Pemrosesan sinyal dan pembelajaran mesin adalah dua topik yang semakin penting di bidang teknik mesin, terutama dalam konteks industri 4.0 dan pemeliharaan prediktif. Berikut adalah beberapa mata kuliah di jurusan teknik mesin yang mencakup kedua topik tersebut. Pertama, getaran mesin. Analisis sinyal getaran digunakan untuk memantau dan mendiagnosis kondisi mesin. Teknik pemrosesan sinyal seperti fast Fourier transform digunakan untuk menganalisis frekuensi sinyal elektroensefalogram. Kedua, mekatronika. Mata kuliah ini mencakup integrasi sistem mekanik, elektronik, dan perangkat lunak. Pemrosesan sinyal diperlukan untuk menginterpretasikan data dari sensor elektroensefalogram dan mengendalikan sistem mekanik. Ketiga, perawatan mesin. Mata kuliah ini mengajarkan teknik-teknik untuk memprediksi kegagalan mesin dan melakukan diagnostik menggunakan data sinyal. Pembelajaran mesin digunakan untuk menganalisis data elektroensefalogram dan membuat model prediktif. Kelima, sistem kendali. Mata kuliah ini mencakup teknik-teknik pemrosesan sinyal yang digunakan dalam sistem kendali dan instrumentasi canggih. Pembelajaran mesin dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja sistem kontrol. Keenam, pembelajaran mesin. Mata kuliah ini fokus pada penerapan algoritma pembelajaran mesin dalam konteks teknik mesin. Topik-topik yang dibahas meliputi regresi, klasifikasi, clustering, dan jaringan saraf tiruan. Dalam mata kuliah teknik mesin ini, mahasiswa biasanya akan mempelajari berbagai teknik pemrosesan sinyal seperti filtrasi, transformasi Fourier, analisis spektral, dan teknik lainnya yang diperlukan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data sinyal dari berbagai sistem mekanik. Perangkat lunak seperti MATLAB, Python, dan berbagai pustaka pembelajaran mesin digunakan untuk pemrosesan sinyal dan analisis data. Demikianlah presentasi kami tentang analisis penerapan Laplacian spatial filter pada deteksi kewaspadaan pengemudi menggunakan algoritma klasifikasi linear. Saya harap informasi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda.